protokol dengan cara IEGP dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Langkah pertama, kalian buka aplikasi tersebut, kemudian buatlah topologi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan topologi dengan menambahkan 3 router, di mana setiap router memiliki satu switch dan satu switch tersebut memiliki satu PC atau komputer. Nah, caranya sangat gampang ya. Kalian cukup tarik ke tengah topologi yang akan kalian tambahkan. Nah, setelah kalian menambahkan masing-masing topologi, nah kalian perlu memasukkan kabel. Nah, caranya gimana? Caranya buka router terlebih dahulu, kemudian matikan router. Nah, baru kalian masukkan WIC2T, kemudian nyalakan. Nah, lakukan hal tersebut pada router 1, 2, dan 3. Nah, setelah itu baru kalian bisa menambahkan kabel. Nah, untuk router ke router saya menggunakan kabel DCE ya. Nah, kita pilih kabel serial. Saya di sini pakai serial 000, saya sambungi ke serial 001. Kemudian serial 000 ke serial 001. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan memasukkan atau memakai kabel stripe, dimana bebas ya, dari FA00 atau fast ethernet 00 ke pas ethernet yang lain. Nah, setelah itu kita akan kasih kabel dari switch ke PC, yaitu sama dengan cara memakai kabel stripe. Nah, di sini saya sudah ya. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan konfigurasi, yaitu di router pertama kita akan melakukan konfigurasi ya. Nah, kita pergi ke PC, kemudian kita kasih IP address. Contohnya saya kasih 192.168.10.2 untuk IP, kemudian untuk default gateway-nya 192.168.10.1. Nah, untuk submasknya 255.255.255.0. Langkah selanjutnya yaitu ke PC kedua. Nah, kita masukkan IP address 192.168.30.2 dengan submask 255.255.255.0. Kemudian default gateway-nya 192.168.20.1 30.1. Nah, sekarang kita masuk ke router. Nah, klik no. Nah, caranya cukup gampang, kalian tinggal mengikuti langkah-langkah yang sudah saya lakukan ya. Nah, di sini saya mencoba untuk memberikan IP address pada router yang ke-1, yaitu dengan cara memasukkan IP interface FA00. Nah, saya melakukan no shutdown supaya nyala atau hijau. Nah, di sini saya mencoba menambahkan IP address untuk yang serial. Kalau yang di atas untuk fast ethernet atau FA00. Untuk yang selanjutnya saya masukkan IP address untuk interface serial 000 supaya kabelnya itu hijau. Nah, setelah itu exit. Nah, lakukan cara yang sama pada setiap router, tapi dengan cara IP pastinya yang berbeda. Nah, kenapa kabelnya tadi masih merah? Karena belum dua-duanya disetting. Nah, kita coba di setting. Pertama seperti biasa FA00 dulu, kasih IP address ya, kemudian submasknya
masukkan. Baik, setelah itu nosat, baru kabelnya bisa hijau. Exit. Nah, kemudian atur interface serialnya. Oke, kita kasih IP address. Jangan lupa untuk memasukkan subbusnya. Nah, baru di sini nosatnya. Kita bisa lihat sekarang kabelnya itu sudah berwarna hijau. Ya. Nah, serial, karena di sini dia memiliki dua serial, yaitu serial dari router 2 ke router 1 sama dari router 2 ke router 3. Jadi dia memiliki serialnya 2, yaitu 000 sama serial 001. Nah, di sini kita mulai masukkan IP-nya dan jangan lupa submasnya. Nah, setelah ini baru nosat supaya hijau ya, atau kabelnya itu nyala. Kita bisa lihat nanti ya apakah hijau atau masih merah. Nah, di sini saya mencoba interface serial yang ininya untuk melakukan clock rate. Kenapa melakukan clock rate? Supaya kabel DCE kalau kurang atau DTE, saya lupa itu karena ada jamnya. Tuh kan, sekarang kalian bisa lihat bahwa sekarang kabelnya udah hijau. Nah, saya mencoba ke router pertama karena tadi lupa saya belum di clock rate. Sebetulnya tidak apa-apa nggak di clock rate juga, tapi untuk ya agar baik aja kita menggunakan clock rate. Oke, di sini router 1 dan 2 sudah beres. Kita masuk ke router 3 ya, dimana kita akan melakukan konfigurasi di sini. Caranya ya seperti biasa, masuk ke enable, kemudian config terminal, baru di sini kita pilih interface mana yang mau diatur, apakah FA00 atau FA01 atau kabel serial. Interface serial di sini bisa melakukan di tabel CLI atau command line. Nah, di sini saya menambahkan IP address untuk FA00. Kemudian saya melakukan atau menambahkan IP address untuk serial 001. Jangan lupa seperti biasa submasnya ya, agar tidak error. Oke, nosat supaya hijau. Maka selanjutnya itu exit. Baik, di sini saya sudah mempunyai topologi di mana setiap kabel sudah nyala ya. Tinggal selanjutnya untuk melakukan EIGRP supaya dari PC dari router yang pertama dia bisa terhubung ke PC di router 2 baik ke router yang ketiga. Jadi semuanya bisa saling berhubungan. Oke, di sini saya akan melakukan EIGRP. Caranya itu gampang. Dimana router 1 kita bisa lihat dia itu memiliki beberapa cabang ya. Nah, kita langsung memasukkan router EIGRP. Kemudian saya di sini pilih yang 100p untuk penomoran bebas. Nah, baru sini kita masukkan network, kemudian masukkan IP ya, IP yang di PC 1 tadi, dimana IP-nya 192.168.10.0. Oke.
Langkah selanjutnya yaitu kita memasukkan network, kemudian masukkan IP untuk serialnya. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa untuk konfigurasi di router 0 sudah beres. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi di router kedua. Caranya sama, enable, kemudian config terminal, kemudian klik router IGRP, serialnya tadi 100, maaf bukan serial, nomornya 100. Kemudian kita klik network, kemudian kita masukkan IP yang ada di router 1 sama di router 3. Oke, dimana 192.168, kemudian 20.0 adalah IP 200.200.10.0 itu adalah IP serial yang tadi ya. Oke. Nah, berhasil. Kemudian kita masukkan IP yang ada di serial 2 ya. Nah, kita tambahkan. Oke. Nah, kita bisa lihat bahwa router kedua sudah beres, kita tinggal masuk ke router ketiga. Oke, enable, kemudian config terminal, masuk ke router IGRP 100, tadi nomornya 100, kemudian network. Nah, di router yang ketiga kita akan memasukkan yang pertama IP dari router ketiga, kemudian ada dari router kedua supaya saling berhubungan. Nah, setelah itu kita exit dan kita akan coba untuk testing. Nah, cara simpelnya untuk testing, kita klik icon yang ada gambar seperti surat. Nah, kita bisa lihat bahwa dari router 1 ke router 2 sudah berhasil. Kita bisa lihat di mana berhasil karena dia itu sukses. Ini saya melakukan dengan cara yang simpel banget ya. Oke. Dari yang PC 3 ke PC 1 sudah bisa atau sudah sukses, dia bisa mengirimkan surat. Baik, itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan tutorial ini bisa bermanfaat bagi kalian yang mau nonton ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya.